Berbisnis sama juga dengan bertani. Kalau bertani misalnya kita menanam sawit atau menanam karet, tidak mungkin hari ini ditanam, besok langsung menghasilkan. Tidak mungkin. Harus kita sabar menunggu proses habis ditanam, disiangi, dibersihkan, dipupuk, ditunggu bertahun-tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun baru menghasilkan. Demikian juga dengan berbisnis. Berbisnis tidak bisa hari ini Anda berbisnis, besok pagi langsung menghasilkan, dapat untung besar, bisa beli jet pribadi. Tidak bisa begitu. Tidak bisa. Tidak ada yang bisa, baik berbisnis maupun bertani, kita yang simsalabim. Begitu dilakukan langsung hasilnya, tidak bisa. Karena itu perlu kesabaran. Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Sobat DB, saya merekam ini pada tanggal 1 Januari 2026, hari Kamis, pukul 14.35 waktu Indonesia bagian Barat. Saya merekam ini di salah satu sudut Jakarta. Sobat DB, sekarang kita telah berada di tahun 2026, di awal tahun 2026. Kalau kita pebisnis, pengusaha, apa yang terpikirkan di benak kita pada hari ini? Apa? Apakah kita berpikir pada hari ini ingin kita hidup kita di tahun 2026 ini sama saja perkembangannya dengan kita hidup di tahun 2025? Atau apakah kita tidak akan mempermasalahkan jika lebih mundur perkembangan kehidupan kita di tahun 2026 ini dibandingkan tahun 2025 kemarin? Ataukah kita ingin hidup lebih baik, bahkan jauh lebih baik tahun 2026 ini dibandingkan tahun 2025? Pertanyaan ini akan kita coba membahasnya pada kesempatan ini. Yang perlu kita ingat Sobat DB, dalam ajaran agama Islam, kalau seseorang sama saja perkembangan hidupnya tahun sekarang dengan tahun kemarin, itu namanya orang itu rugi. Dan apabila sempat dia lebih mundur ke belakang tahun sekarang dibandingkan tahun lalu, itu namanya celaka, sangat berbahaya. Yang beruntung itu adalah orang yang lebih baik kehidupannya tahun ini dibandingkan tahun yang lalu. Kalau kita pebisnis, kalau kita pengusaha, apa sesungguhnya harus kita lakukan agar hidup kita ini bisa tahun 2026 ini jauh lebih baik dibandingkan tahun 2025 lalu? Apakah kita harus lebih santai tahun 2026 ini dibandingkan tahun 2025 lalu? Ataukah kita akan mengulangi perbuatan-perbuatan yang telah kita ketahui membuat kita gagal dari pengalaman yang kita alami tahun 2025 lalu? Ataukah kita akan bekerja lebih keras lagi dan akan menghindarkan hal-hal yang membuat kita gagal tahun 2025 kemarin?
pada tahun 2026 ini. Saya yakin Anda, saya, dan kita semua akan memilih. Kita akan meninggalkan hal-hal yang membuat kita gagal di tahun 2025 lalu pada tahun 2026 ini. Dan kita akan bekerja lebih keras lagi tahun 2026 ini dibandingkan tahun 2025 lalu. Untuk apa? Agar kita lebih berhasil tahun 2026 ini dibandingkan tahun 2025 lalu. Sobat DB, dengan ini berarti saya tidak perlu lagi mengatakan kepada Sobat DB apa yang harus kita lakukan tahun 2026 ini agar kehidupan kita lebih berkembang, lebih baik, lebih maju, lebih berhasil dibandingkan tahun 2025 lalu. So, yang saya sebutkan tadi itulah sesungguhnya yang harus kita lakukan. Makanya di akhir tahun 2025 kemarin ini kita melakukan evaluasi pada apa yang kita lakukan selama tahun 2025. Dengan kita evaluasi, kita akan bisa menemukan mana yang baik yang kita lakukan itu, mana yang tidak baik yang kita lakukan itu, mana yang membawa hasil yang kita lakukan itu, mana yang tidak membawa hasil yang kita lakukan itu. Setelah itu kita dapatkan, baru kita buat semacam perencanaan, atau orang juga menyebutnya semacam resolusi di akhir tahun 2025 kemarin terkait dengan apa yang kita lakukan tahun 2026. Sekarang setelah kita berada di tahun 2026, kita harus menjalankan perencanaan atau solusi yang telah kita buat di akhir tahun 2025 kemarin ini pada tahun 2026 ini. Andaikan penonton, andaikan Sobat DB ada yang tidak sempat membuat perencanaan kemarin ini, ada yang tidak sempat membuat resolusi kemarin ini, tidak jadi persoalan, tidak apa-apa. Anda jangan putus asa. Jangan. Di awal tahun 2026 ini Anda harus membuat bulan Januari ini garis start untuk Anda melangkah ke depan. Jangan ragu, melangkah saja ke depan. Bekerja lebih keras lagi. Ingat-ingat apa yang kemarin ini gagal, apa yang kemarin ini pada tahun 2025 membuat kita gagal. Jangan lakukan lagi. Apa yang tahun 2025 kemarin membuat kita berhasil, lanjutkan, tingkatkan. Sobat DB, banyak orang mengatakan tahun 2026 ini adalah tahun-tahun yang sulit untuk ekonomi, untuk dunia bisnis, untuk dunia usaha. Tetapi saya ingin mengatakan, kesulitan yang diramalkan oleh banyak orang itu kita jadikan titik tumpu, kita jadikan sebuah tantangan untuk kita bisa mencapai hasil yang lebih baik nanti di akhir tahun 2026. Kenapa saya katakan demikian? Orang yang tidak biasa mengalami kesulitan, hidupnya hanya akan rata-rata air saja. Orang yang terbiasa hidup senang saja, tidak ada kesulitan, dia tak ubahnya bagaikan laut yang tidak berombak. Dia tak ubahnya bagaikan danau ini, kan tidak ada riaknya danau ini. Ini danau kecil di belakang saya, tidak ada riaknya. Karena dia tidak ada riaknya, tidak ada ombaknya, kita jadi tidak bersemangat masuk ke sana karena tidak ada tantangan. Jadilah Anda hidup yang selalu mencari tantangan. Untuk apa? Untuk Anda bisa mencapai hasil yang lebih baik. Anda bisa lihat ubi kayu. Ubi kayu itu kalau ditanam di tanah yang gembur, di tanah yang lunak,
Memang besar-besar isinya itu, besar-besar. Tetapi hambar. Namun, kalau Anda tanam dia di tanah yang keras, memang isinya kecil, tetapi kenyal, enak. Jadilah Anda seperti ubi kayu yang ditanam di tanah yang keras, supaya Anda menjadi orang yang beringas, yang tahan banting, yang tidak mudah menyerah, dan tidak mudah surut ke belakang. Sobat DB, saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar seluruh pemirsa DB Channel, Anda, saya dan kita semua di tahun 2026 ini menjadi pengusaha yang lebih sukses, yang lebih berhasil, yang jauh lebih sukses, yang jauh lebih berhasil. Salam sukses dari DB Channel. Salam sukses dari saya, Bustami Narja. Mohon di awal tahun 2026 ini Anda lakukan subscribe untuk DB Channel. Anda berikan like dan komen, serta Anda share kepada teman-teman saudara-saudara. Jangan lupa Anda menekan tombol lonceng notifikasi agar DB Channel selalu bisa menemui Anda, membawa informasi yang mudah-mudahan memberikan kebaikan kepada Anda di dalam Anda berbisnis, di dalam Anda meniti hidup sebagai pengusaha. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.